pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Walaupun hari ini kita sekolah minggunya masih di rumah masing-masing, nggak apa-apa ya. Kakak berharap adik-adik tetap semangat untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita bersiap untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Adik-adik, duduknya jangan terlalu dekat ya kalau yang pakai televisi, ataupun kalau yang pegang HP jangan terlalu dekat juga supaya matanya tidak cepat rusak. Oke, mari kita mulai sekolah minggu kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akan menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, walaupun tadi nyanyinya cuma sampai 5, nggak apa-apa ya. Tapi kakak berharap banyak sekali hari ini anak-anak, adik-adik yang bisa ikut sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik bisa menirukan doa kakak Dina. Juga mamah papa bisa menuntut atau menolong adik-adik yang masih kecil untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami semua masih diizinkan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, tuntun aku di jalan-Mu, pakai aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi ya. Tabur firman-Mu padaku, tuntun aku di jalan-Mu, pakai aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah adik-adik, lagu ini juga bisa kita pakai sebagai doa kita untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak Dina mau tanya, siapa ya dari adik-adik yang berani untuk maju ke depan menyanyi? Ya, aku berani kak. Good. Kalau adik-adik berani nyanyi ke depan, bagus. Tapi kalau tidak berani maju sendiri juga tidak apa-apa. Ada yang bilang, kak aku berani, tapi ditemenin mama atau papa. Nggak apa-apa, boleh. Sama bagusnya. Nah adik-adik tahu tidak ya,
pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga seperti adik-adik. Awalnya tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi pada suatu hari mereka jadi berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa ya yang menyebabkan mereka menjadi berani? Yuk kita ikuti ceritanya. Kakak ambil Alkitab sebentar ya. Nah, di dalam Kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan begini. Pada minggu lalu kan adik-adik sudah mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya supaya murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem. Nah, mereka taat adik-adik untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan ketika tiba hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang yang ada di Yerusalem masuk ke suatu tempat. Di sana mereka berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari Pentakosta. Tapi tiba-tiba pada saat mereka ada di dalam rumah itu, ada suara angin yang bergemuruh. Gitu ya. Angin. Adik-adik tahu kan angin ya? Angin tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Nah, pada waktu angin berhembus, tiba-tiba terlihat juga ada suatu lidah-lidah api di atas kepala para murid. Apa ya itu? Apa ya? Oh, ternyata lidah-lidah api itu menandakan turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Nah, apa ya Roh Kudus itu, Kak? Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Hatinya Kak Dina, hatinya adik-adik, hatinya mama papa. Nah, setelah Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan tahu nggak adik-adik, orang banyak yang ada di tempat itu menjadi bersuka cita saat mendengarkan murid-murid bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sekarang juga sudah tinggal dalam hati kita, dalam hati adik-adik, dalam hati Kak Dina. Karena itu Kak Dina bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus pada hari ini juga karena pertolongan Roh Kudus. Bisa memuji Tuhan pada hari ini juga karena pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik juga bisa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Caranya gimana? Gampang. Adik-adik yang kecil nggak perlu cerita panjang-panjang tentang Tuhan Yesus. Katakan saja kepada mama atau papa, "Mama, Tuhan Yesus sayang sama mama." "Papa, Tuhan Yesus sayang sama papa." Atau kepada emak engkong, oma opa, bisa adik-adik menceritakan dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang pada oma, pada opa, pada kakak, pada adik. Karena memang kita baru bisa menceritakan Tuhan Yesus seperti itu, tidak apa-apa. Atau kita bisa juga menyanyi seperti lagu yang berikut ini, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya.
sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, adik-adik, itu lagu yang bisa kita pakai untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus sayang semua. Atau adik-adik untuk mengingat turunnya Roh Kudus ke atas para murid, adik-adik juga bisa membuat aktivitas seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini kita bisa pakai piring kertas kalau punya. Seperti ini. Nah, piring kertas seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk menggunting di tengahnya. Tapi jangan sampai putus. Nah, nanti bisa begini. Kalau yang nggak punya gambar api, bisa dibuat apinya dari kertas krep, ditempel. Kemudian, atau juga bisa diwarna dengan pensil warna atau spidol. Jadi, kita bisa mengenang turunnya Roh Kudus seperti ini. Nah, bagus kan ya adik-adik? Nah, selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kita tutup yuk ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi ya di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.